Pecatur nomor 1 Asia Tenggara, Lee Kuan Lim, berhasil mengamankan satu tempat pada babak ke-16 besar Piala Dunia Catur 2025. Pada babak keempat, Lee Kuan Lim menaklukkan pecatur tuan rumah, Kartik Venkataraman. Permainan dimulai dengan D4 untuk mengontrol center. Lee Kuan Lim memilih pendekatan hipermodern dengan kuda F6, menjaga petak center dengan perwira. Setelah C4, E6, persiapan Ninja Indian Defense. Kartik Venkataraman kembangkan kuda C3. Hal ini mengizinkan Ninja Indian Defense resmi terjadi. Seperti kita ketahui, Ninja Indian Defense adalah pertahanan hitam yang paling berbahaya menghadapi D4. Selanjutnya, Kartik Venkataraman memilih varian E3, putih rokade, gajah D3, benteng E8, kuda E2, lalu D5, menantang pion center. Putih langsung rokade, lanjut kuda BD7, menteri C2, A6, A3, gajah mundur, lalu benteng D1. Setelah itu, H6, B3, pion makan pion, pion makan pion. Kemudian, Lee Kuan Lim mendobrak dengan C5. Di posisi ini, Kartik Venkataraman memilih mendorong H3, lalu B6 persiapan fianchetto, kuda E4, gajah fianchetto, kemudian kuda makan kuda, skak, menteri makan kuda, lalu gajah H7. Setelah raja geser H8, gajah diadu. Gajah makan gajah, menteri makan gajah, kemudian pion makan pion, pion makan pion. Sampai di posisi ini, Lee Kuan Lim melihat bahwa struktur pion putih pada sayap menteri sedikit mengalami kerusakan. Oleh karena itu, Lee Kuan Lim memilih untuk menantang pertukaran menteri. Dia siap untuk babak ending. Tapi Kartik Venkataraman menolak. Dia serang kuda, lalu benteng jaga kuda. Setelah benteng D2, menteri A5, menteri mundur F3 serang pion. Oleh karena itu, raja menjaga pion. Pada langkah ke-23, Kartik Venkataraman menempatkan menterinya di petak B3. Lalu, Lee Kuan Lim membuat langkah jebakan B5. Apabila di posisi ini, putih mendorong pion, maka kuda makan pion. Menteri terancam dan hitam unggul satu pion. Jika putih nekat untuk makan kuda, benteng makan benteng, gajah makan benteng, menteri makan gajah. Oleh karena itu, pion tidak boleh didorong. Langkah terbaik dimainkan putih. Pion makan pion. Setelah itu, pion makan pion. Sekarang, serangan hitam tertuju pada pion A3. Di posisi ini, Kartik Venkataraman membuat pilihan langkah yang tidak begitu akurat. Menurut Yang Jin, benteng B1 adalah langkah terbaik. Tapi dia memilih benteng D1. Setelah itu, Lee Kuan Lim mendorong B4. Tentu saja, pion tidak bisa makan pion. Merespon hal ini, Kartik Venkataraman coba untuk menyerang lewat center. Dorongan pion ke petak D5 dipilih. Setelah itu, kuda serang menteri, menteri F3, lalu menteri ancam benteng. Gajah makan pion, sebuah langkah kombinasi yang cukup mengandung bahaya. Apabila di posisi ini pion makan gajah, maka pion makan pion, menteri terancam, dan begitu pun dengan kuda. Posisi ini memang masih keunggulan untuk vital, namun keunggulannya berkurang. Oleh karena itu, untuk mempertahankan keunggulannya,
Li Kuang-lim memilih pion makan pion, menciptakan sebuah pion bebas. Feng Kataraman menyerang menteri, tapi menteri C4 menekan kuda dan sekarang gajah siap untuk dimakan. Tapi gajah mundur serang Beltem. Langkah terbaik untuk kita adalah dorongan pion F6. Di posisi ini, Li Kuang-lim melewatkan langkah terbaik itu. Dia memilih benteng V petak C8. Keunggulannya sedikit berkurang. Selanjutnya, Feng Kataraman mendorong pionnya, menciptakan pion bebas pada kotak center. Li Kuang-lim tarik mundur kuda, mencegah laju pion sekaligus menyerang kuda putih. Lalu, kuda mundur A2, langkah yang pasif. Selanjutnya, menteri C5. Tekanan pada gajah dan juga pion putih. Di sini, gajah masuk ke petak E7 adalah langkah terbaik menurut Tianjin. Tapi Feng Kataraman memilih menteri G3 dan kemudian Li Kuang-lim menambah tekanan dengan benteng C6. Selanjutnya, Kartik Feng Kataraman serang menteri, lalu menteri F5, gajah J5, G6, lalu gajah diadu, berarti gajah fianceto. Benteng terancam, lalu benteng diadu. Li Kuang-lim di posisi ini menempatkan bentengnya pada baris kedua. Kuda terserang, lalu kuda serang balik benteng. Direspon dengan gajah serang menteri. Sebuah langkah tempuh. Feng Kataraman yang tertekan waktu kemudian mainkan menteri E3. Setelah itu, benteng makan benteng, benteng makan benteng, dan A2, ancaman promosi pada langkah selanjutnya. Dengan terpaksa, Kartik Feng Kataraman mengambil pion, lalu gajah terlebih dahulu menyerang menteri. Menteri ke petak D4, gajah makan benteng, kuda makan gajah, lalu menteri C2. Sampai di posisi ini, Li Kuang-lim unggul secara kualitas karena masih punya benteng. Feng Kataraman kemudian mainkan gajah G5, lalu benteng serang menteri, menteri D2, menteri makan menteri, gajah makan menteri. Setelah itu benteng D4, gajah serang benteng, benteng makan pion. Jumlah pion seimbang, tapi Li Kuang-lim masih punya benteng. Permainan berlanjut dengan F4, kuda F6, raja F2, kuda D5, gajah D2, lalu benteng A6, kuda D3, benteng A2, raja E1, F6, pion G4, raja F7, kemudian G5. Benteng lalu mundur ke petak A4. Di sini Kartik Feng Kataraman kembali mendorong pionnya, lanjut E5, pion makan pion, F5. Setelah itu, pion E6, sebuah pion beracun. Jika raja makan pion, maka ada forking pada langkah selanjutnya oleh kuda. Oleh karena itu, raja itu permainan kemudian berlanjut dengan raja D1, benteng E4, gajah mundur, benteng makan pion. Selanjutnya, gajah F2, lanjut F4, kuda serang benteng, benteng C6, lalu raja E2. Raja kemudian menyerang kuda. Feng Kataraman menyerang pion. Di posisi ini, langkah terbaik adalah benteng makan kuda. Namun, Li Kuang-lim memilih raja E5. Setelah gajah mundur G1, raja F5, lalu kuda E4, benteng E6, kuda D2, benteng E1, gajah serang benteng. Maka benteng menyerang kuda. Setelah kuda ke petak C4, kuda C3. Sampai di posisi ini, putih akhirnya menyerah. Apabila permainan dilanjutkan dengan kuda P2 menyerang benteng,
Maka benteng D2, kuda C4, benteng SK, raja lari, lalu kuda serang gajah. Setelah gajah mundur, benteng serang gajah. Gajah kembali, benteng serang kuda. Kuda lari, benteng G2. Dan gajah dipastikan tidak selamat